bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adina Wadi absen 3, Saya Dita Susteranda absen 16. saya Jessica Bersana Ahmad absen 10, saya Grecia Nelawati Sunaka absen 17. Saya Yoga Pratama absen 33. Saya Hafiz Ramadan Pratama absen 18. Jadi di sini kelompok kami akan berdiskusi mengenai AI atau kecerdasan buatan, khususnya yaitu di bidang militer dan keamanan. Nah sebelumnya, kalian pernah dengar nggak sih berita tentang perang Ukraina dan Rusia yang menggunakan AI? Nah, di situ kan ramai sekali ya, dan itu tuh menunjukkan bahwa kita itu teknologi sudah berkembang sangat pesat, khususnya itu di bidang AI atau kecerdasan buatan. Nah, di situ tuh AI tidak hanya aplikasi seperti ChatGPT, Gemini ataupun Cici, yang itu di mana AI itu sudah ada di kehidupan nyata, yaitu drone AI yang digunakan oleh militer. Selain itu juga, kalian pernah nggak baca berita tentang drone AI yang akan diluncurkan China di Beijing? Nah, di situ kan juga rencananya China dalam operasi militer itu akan menggunakan drone AI juga. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kita itu sudah memasuki era baru dan juga dengan berbagai tantangannya. Oleh karena itu kita akan berdiskusi. Nah, sebelum itu drone AI itu apa sih dan apa sih yang membedakan drone AI dengan drone biasanya? Kalian bisa mengumumkan pendapat. Kalian itu bagaimana sih drone AI itu? Kalau menurut saya, drone itu berbeda dengan drone biasanya. Kalau drone biasanya hanya membuat, tapi kalau drone AI ini bisa menganalisis senjata yang dibawa oleh militer. Jadi sangat membantu. Selain itu, drone AI juga itu untuk digunakan untuk mencari informasi dan berbeda dengan drone biasa yang hanya sekedar untuk merekam video. Menurut saya drone biasa itu menggunakan alat luas dalam drone AI itu dapat melihat pergerakan musuh dan menganalisis pergerakan musuh. Menurut saya, drone AI itu adalah kemampuan membuat keputusan bisa secara mandiri seperti memilih jalur paling aman untuk menghindari radar musuh. Kalau misalkan keputusan mandiri, tapi kan drone AI juga dikendalikan oleh tentara. Keputusannya tidak semandiri itu karena kan masih bisa dikendalikan gitu. Karena kalau keseluruhannya mandiri kan tidak mungkin itu ada yang menjalankan gitu kan. Kamu jadi habis? Ya, menurut saya drone AI bukan hanya alat terbang melainkan sistem militer cerdas. Berarti kesimpulannya di sini kita itu menyepakati bahwa drone AI itu drone cerdas yang dimana itu berbeda dengan drone biasanya yang hanya memotret benda, tetapi drone AI itu di sini bisa menganalisis objek ya. Lalu selanjutnya itu ada pertanyaan lagi, bagaimana sih drone AI itu bisa mengubah strategi militer? Kalau dari kalian, menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, drone AI itu bisa mengubah strategi militer itu lebih efisien, lebih efektivitas. Karena kan seperti yang kita tahu biasanya itu perang kan langsung ya di medan perang, tapi drone AI itu mengubah strategi militer yang dimana kita tidak perlu repot-repot, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun, tapi kita hanya mengendalikan dari jarak jauh yang dimana nantinya drone kan biasanya membawa seperti rudal ya atau bom kecil yang bisa meledakan sesuatu. Contohnya kan di Israel atau di Palestina itu kan juga menggunakan drone AI. Jadi saya mengubah strategi militer yang tadinya harus langsung ini tidak perlu repot-repot dan juga lebih efisien menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau menurut saya, drone AI juga menggeser strategi dari perang langsung menjadi perang jarak jauh dan presisi tinggi. AI membantu menentukan titik terbaik untuk menyerang sehingga konsumsi amunisi lebih hemat dan resiko salah target menurun. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat kalian bagaimana?
Kalau saya itu strategi militer sekarang itu pasukan bergerak cepat. Dengan drone AI itu dapat menuntut pengawasan dan pemetaan dan mengenalikan target tanpa harus mengirim tenaga ke lapangan. Menurut saya, dari sisi keamanan nasional, drone AI ini membantu pemerintah mendeteksi penyelundupan patroli laut dan perbatasan. Misalnya, Amerika menggunakan drone AI untuk memantau perbatasan Meksiko yang panjangnya ribuan kilometer. Jadi itu bagaimana? Drone AI juga membentuk strategi yang modern, yang bukan hanya untuk mengirimkan foto, tetapi untuk untuk mengetahui pergerakan musuh. Jadi Hafiz, bagaimana? Yang menurut saya drone drone AI telah menjadi sistem strategi militer. Teknologi ini memberikan kekuatan untuk ditindak cepat, tepat, dan efisien. Karena itulah banyak ahli pertambangan menyambut drone AI sebagai revolusi perang paling besar sejak penemuan nuklir. Jadi kesimpulannya kalian menyepakati bahwa drone AI itu mengubah semuanya itu menjadi efisien, efektivitas karena kan tidak langsung ke medan perang. Apakah ada yang punya pendapat lain atau yang bertentangan dengan ini? Tidak. Berarti kita satu pendapat ya, setuju ya. Kalau misalkan memang berbeda pendapat, kalian boleh langsung menyatakannya. Lalu selanjutnya itu ada pertanyaan seperti kan drone AI itu kan juga memiliki resiko ya. Kalian itu kalau dipikir-pikir bagaimana sih drone AI, apakah itu aman untuk keselamatan atau bagaimana? Apakah tidak aman menurut kalian? Menurut saya, kemampuan drone AI bekerja dalam kondisi ekstrim seperti cuaca buruk, malam hari atau kabut tebal juga membuat operasi jauh lebih aman. Ketika manusia tidak mampu melihat jelas, kamera eksternal AI mampu membaca panas tubuh atau mesin kendaraan ini. Jadi kesimpulannya kalau menurut Desi aman atau tidak aman? Yes, kalau menurut saya aman kalau untuk digunakan malam hari. Berarti kalau siang hari, kan siang hari harusnya aman karena kan itu kan drone yang menggunakan. Kalau misalkan dalam cakupannya malam hari itu tidak terbilang aman. Mungkin Ada yang menambahkan? teman-teman. Baik, menurut saya itu drone AI juga itu membutuhkan operasi lebih aman ya, karena dikendalikan dari jarak jauh kan. Jadi sangat diserang, bisa diserang, tidak ada manusia yang terluka juga. Karena itu drone AI juga dianggap sebagai teknologi yang mempertahankan yang dapat menjangkau lebih aman dan manusiawi. Lalu dari itu, Menurut saya, drone AI sekarang meningkatkan presisi tembakan agar tidak salah dalam menganalisis kesalahan dalam sasaran, dan dengan AI yang menganalisis lingkungan. dari Hafiz, Drone AI mengubah cara menyelamatkan modern, lebih cepat dan lebih presisi. berarti Iya, lebih Mas. fleksibel ya, Iya. lebih aman juga kalau menurut Hafiz. Dari Desi bagaimana? Apakah aman? Saya drone dapat memetakan lokasi luka-luka, jalan yang aman, dan ancaman tersembunyi. Jadi drone bisa digunakan untuk menentukan layanan dan menganalisis pola panas tubuh. Jadi aman. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih drone AI kan aman untuk militer? Tapi pertanyaannya drone AI itu sekali diledakan itu tidak aman bagi warga-warga yang memang menjadi tujuan dari drone AI. Kalian pernah berpikiran seperti itu nggak sih? Tapi kan dalam peperangan kan juga ada peraturan, tentara tidak boleh menyerang warga sipil.
Ya, tapi kan kalau misalkan kasusnya seperti Palestina dan Israel, Israel kan sudah meluncurkan drone AI ke Palestina. Jadi kalau menurut saya ya, izin menyanggah ini, kalau menurut saya memang dari militer aman ya, tapi untuk warga negara yang itu kan tidak aman. Menurut saya kalau di Israel ya, di Palestina, itu bukan lagi untuk perang, tapi itu sudah pembantaian karena nanti sudah habis semua, tidak ada warga sipil. Jadi ya, tapi kita tetap setuju ya bahwa itu tuh tetap aman karena kan militer tidak harus turun langsung ya. Lalu selanjutnya juga ada beberapa pertanyaan seperti kan drone AI kan pasti punya resiko dan tantangannya ya. Apa sih resiko dan tantangannya, lalu juga solusinya itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri tuh resikonya itu seperti biasanya kan drone bisa diretas ya, lalu juga ada misal drone itu biasanya ada yang menjalankan perintah itu tidak tepat sasaran, jadi pasti meningkatkan ya operatornya itu lebih ditingkatkan lagi teknisinya, lalu juga dari segi perkembangan AI-nya itu lebih ditingkatkan lagi agar nantinya itu sistemnya itu bisa membaca dan mengenali objek, jadi tidak salah sasaran seperti itu. Kalau dari kalian sendiri bagaimana? Menurut saya kalau jadi tambahan teknis misalnya mesin panas atau kamera yang rusak, tim teknisi harus langsung melakukan pengecekan dan juga harus rutin diperiksa sebelum dipakai. Menurut saya sendiri, manusia itu tetap harus jadi pengawas utama supaya drone tidak bergerak atau bertindak lebih jauh. Dan drone itu salah satu bisa yang membaca situasi dan menghentikan atau mengarahkan kembali. Pemantauan real time juga penting agar masalah bisa terlihat dan ditangani sejak awal. Menurut saya, selain operator, pihak militer punya kewajiban membuat aturan penggunaan yang ketat. Misalnya, drone tidak boleh beroperasi tanpa verifikasi manusia. Dengan adanya regulasi seperti itu, penggunaan drone AI jadi lebih aman dan tidak sembarangan. Ya, menurut saya sistem cadangan atau backup itu sangat diperlukan untuk setiap militer yang menggunakan drone AI. Jika AI gagal membaca data, drone bisa kembali ke base dalam mode aman. Menurut saya, kesimpulannya walaupun AI membantu otomatis pengendalian, utama tetap manusia, pengawasan aturan operasi dan perawatan rutin adalah cara untuk mengurangi resiko kesalahan drone AI. Jadi di sini itu berarti solusinya itu kita harus ada backup, ada regulasi dan juga ada pelatihan khusus ya. Jadi operatornya itu juga punya kemampuannya itu lebih diasah lagi ya. Lalu yang terakhir nih, kalian berpikiran gak sih AI itu sebenarnya sebagai solusi atau justru malah menggantikan peran tentara yang bisa menggantikan menghilangkan pekerjaan? Ada yang punya pendapat ya? Kalau dari saya sendiri dulu ya, kalau menurut saya itu AI lebih ke solusi karena kan AI itu sebenarnya tidak menggantikan pekerjaan tentara, tetapi AI itu membantu karena AI itu sebagai alat yang nantinya itu membantu tentara. Jadi kan karena saya bicara seperti ini karena pada datanya dan faktanya AI tidak akan bisa berjalan kan kalau misalkan tidak ada pengendalinya. Nah, pengendalinya kan tetap tentara. Jadi sepertinya itu AI itu tidak menghilangkan pekerjaan, tapi AI itu menjadi solusi karena tentara tetap masih bekerja seperti itu. Kalau menurut kalian apakah ada yang bertentangan dengan pendapat saya? Atau justru menurut kalian AI justru menggantikan pekerjaan tentara? Kalau menurut saya sih ya, drone AI itu berfungsi sebagai alat bantu ya, solusi juga kan. Terus tugas-tugas yang berbahaya itu bisa diserahkan kepada drone, tapi sementara manusia itu juga fokus pada keputusan penting seperti dan bukan untuk mengurangi jumlah personal, tetapi untuk membuat pekerjaan mereka itu lebih efektif dan berkualitas. Menurut saya, itu dengan adanya drone, operasi militer menjadi lebih cepat dan akurat. Tapi manusia tetap membutuhkan untuk membaca data, menyusun strategi, dan menentukan langkah selanjutnya. Jadi drone AI justru menambah kebutuhan tenaga ahli, bukan menghilangkan pekerjaan.
menurut saya sendiri ya, drone membuat lingkungan militer bekerja dengan lebih aman karena yang kita ketahui itu setiap militer yang di garis depan itu pasti akan tertembak dan akan gugur. Tetapi jika digandakan dengan drone mengurangi resiko yang kepada militer. Menurut saya melihat drone AI itu teknologi lain seperti ini bisa membantu, bukan bukan untuk menggantikan. Jadi prajurit bisa memperoleh tugas baru seperti mengkomunikasikan sistem mengantar misi atau mengevaluasi hasil pengawasan. Jadi habis bagaimana drone? Menurut saya drone AI bukan ancaman pekerjaan tapi bagian dari modernisasi militer. Teknologi ini mengurangi resiko dan membuka jenis pekerjaan baru yang lebih aman dari terarah. Jenis pekerjaan dulunya mungkin bisa dari misalkan tentara menjadi itu ya pemantau drone AI ya, lalu juga ada biasanya kan ada programmernya ya drone. Berarti di sini kita menyepakati ya bahwa drone AI itu malah justru menjadi solusi, bukan yang menggantikan tugas dari anggota militer ya. Nah, dari diskusi ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya AI itu bisa membantu kita, namun kita itu harus menggunakannya secara bijak ya. Kalian setuju atau enggak? Setuju. Nah, dari kalian sendiri nih, kan juga pengguna AI ini. Bagaimana tanggapannya sih tentang AI ini? Tentang AI yang militer? Kalau saya AI drone ini itu sangat membantu bagi tentara dan militer ya. Itu dapat mengawasi dan menjangkau pergerakan musuh gitu. Ya, berarti diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila banyak kata dan juga kemampuan kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.